Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Meneri, channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pinar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di bulan dari kita informasinya masih info tanggal 6 Agustus kemarin ya teman-teman ya. Dan hari ini sudah tanggal 11 Agustus, dimana hari ini adalah hari Pi Network melakukan upgrade protokol versi 26 ya teman-teman ya. Dan mungkin setelah itu Core Team akan langsung upgrade ke versi protokol 27 ya teman-teman ya. Kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Apakah setelah protokol versi 27 dirilis, Core Team akan langsung merilis launchpad versi mainnet? Menarik untuk kita nantikan bersama-sama ya. Oke teman-teman, di sini ada informasi Pi Network akhir monopoli kripto dari oligarki Bitcoin ke mining demokratis. Revolusi yang terperangkap oligarki Bitcoin sebagai pelopor mata uang kripto meletakkan fondasi bagi teknologi blockchain maupun mekanisme penambangan atau mining yang disebut Proof of Work. Namun, metode ini tanpa disadari menciptakan jurang sosial yang dalam. Penambangan Bitcoin yang awalnya dimaksudkan sebagai kompetisi terbuka, kini didominasi oleh perusahaan industri raksasa. Petani mining skala industri atau mining farm dan gabungan kelompok penambang atau pools menguasai daya komputasi yang masif. Penambang individual atau kecil kesulitan bertahan, bahkan rugi dalam jangka panjang. Di tengah krisis ini, Pi Network muncul dengan visi yang berbeda, mendefinisikan ulang keadilan dalam mining. Pi Network menggunakan model penambangan berbasis node yang bertujuan untuk menghindari perangkap monopoli Bitcoin melalui desain yang inklusif dan memberdayakan individu. Artikel ini akan membedah krisis penambangan Bitcoin dan bagaimana sistem node Pi Network serta verifikasi KYC menawarkan solusi desentralisasi yang sejati. Pertarungan antara kekuatan komputasi dan kontribusi individu. Kemudian di sini ada keterangan krisis Bitcoin, dilema, pemenang ambil semua. Inti dari penambangan Bitcoin adalah Proof of Work. Penambang bersaing memecahkan masalah matematika kompleks untuk mendapatkan hadiah. Namun persaingan ini sudah lama tidak seimbang. Kemudian lomba perangkat keras ya di sini. Mesin mining ASIC premium seperti Miner S21 Pro berharga ribuan dolar dan bahkan menghasilkan daya komputasi 300 TH per second. Angka ini hanya kurang dari 1:1000 dari total hash rate jaringan global sekitar 1100 EH per second. Penambang individu meski berinvestasi besar hampir mustahil bersaing. Kemudian aliansi raksasa, Kolam Mining dan Mega Peternakan bersatu menjadi aliansi daya hash. Kemudian perusahaan raksasa seperti Foundry USA dan Antpool secara kolektif mengendalikan lebih dari 60% daya hash global, memastikan mereka mendapat bagian terbesar dari hadiah blok. Kemudian kekalahan penambang kecil, peternakan mining memanfaatkan listrik murah sekitar 0,03 per kWh dan puluhan ribu mesin untuk meraup miliaran keuntungan. Sebaliknya, 99% penambang kecil merugi setelah memperhitungkan biaya listrik, depresiasi hardware, dan penurunan hadiah pasca halving 2024. Hadiah blok turun menjadi 3,125 BTC. Penambangan Bitcoin telah berevolusi dari eksperimen demokratis menjadi oligarki terpusat di mana individu hanya bisa menonton atau mendapatkan remah-remah. Hal ini tidak hanya membuang energi secara masif atau konsumsi listrik Bitcoin melebihi Norwegia, tetapi juga meningkatkan risiko serangan 51% yang mengancam keamanan jaringan.
Kemudian revolusi Pinot, satu orang satu node yang berkelanjutan. Pi Network mengambil jalur yang sepenuhnya berbeda dengan mendefinisikan ulang mining sebagai partisipasi node, alih-alih kekuatan komputasi atau brute force. Model ini adalah kontribusi untuk hadiah. Kemudian persyaratan akses rendah. Menjalankan Pinot hanya membutuhkan komputer biasa, disarankan CPU multicore RAM 8GB plus dan penyimpanan SSD. Ini jauh berbeda dari rig mining Bitcoin. Kinerja node bergantung pada efisiensi atau kecepatan validasi, bukan pada pengeluaran modal. Kemudian penjaga gerbang KYC rahasia. Pi terletak pada sistem verifikasi KYC yang ketat. Setiap identitas terverifikasi hanya dapat mengoperasikan satu node. Ini secara efektif mencegah farming atau manipulasi hadiah dengan banyak akun. Keadilan satu orang satu suara. Sistem ini memastikan keadilan satu orang satu node. Bobot partisipasi Anda sama, entah Anda seorang insinyur di Silicon Valley atau mahasiswa di Nairobi. Hal ini mendorong desentralisasi sejati dengan jutaan node terdistribusi secara global.